Rame itu ya, sempat saya bahas itu tuh waktu itu, entah siapa itu, si Wafi atau siapa itu ya, yang menulis tentang itu. Sekarang mana itu kan, dia memunculkan sebuah pertanyaan kan, sekarang mana kitab-kitab Ba'alawi yang merepresentasikan akidah Ba'alawi gitu. Sekarang Ba'alawi ya dia terus dia bawa-bawa Sulamet Taufik. padahal Padahal kan kitab-kitab mereka yang jelas-jelas menyalahi akidah itu kan banyak ya. Kalau mau dikomparasikan atau dibandingkan sama Sulaimut Taufik. Kalau memang seandainya ya, kalau seandainya benar Sulaimut Taufik itu adalah karangan dari pihak Balawi gitu kan. Mm-mm. Nah Ya cuman nggak mungkin kan bertentangan kontradiksi dengan kitab-kitab yang bertentangan dengan sekolah Taufik kan makanya itu mengenai kayak akidahnya. Heeh. Kalau sudah ada makanya banyak kontradiksi, berarti itu bukan bukan kitabnya Mbak lah Alwi. artinya lah artinya kan seandainya ya walaupun ya kayak ya walaupun seandainya benar gitu kan bahwa Sulaimut Mm. Taufik itu adalah karangan Ba'lawi, tapi itu tidak representatif kan. Masa cuma satu kitab itu bisa merepresentasikan seluruh Iya Ba'lawi, nggak seluruh bisa, akidah harus Ba'lawi? Kan dikaitkan nggak dengan bisa kan? kitab-kitab yang lain juga, ada keterkaitan dengan kitab-kitab lain. Nah kalau Makanya itu kitab-kitab gitu. lain itu isinya bertentangan ataupun akidahnya melenceng, ya nggak bisa hanya satu satu kitab yang dijadikan representasi. Iya kan logikanya kan begini kayak misalnya dalam dalam satu rumah itu kan ada 10 orang kan. Ada 10 orang. Terus ada satu orang yang nggak suka makan duren gitu. Nah, terus Mm-mm. yang sisanya itu apa suka suka banget makan duren. Terus Mm. dibilang, oh rumah itu adalah rumah orang yang nggak suka makan duren gitu, atau rumah orang-orang yang nggak suka makan duren. Itu kan Iya, logical fallacy namanya. betul. Masa Iya, satu iya, orang itu bisa merepresentasikan 9 orang yang lain gitu kan tidak relevan gitu kan. iya, 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 betul. Jadi ini ada kalimat yang menarik ini tadi. Jadi, Apa namanya? Ketika ada yang memahami begini kan. Ketika dari kitab Telur Balawi itu ada penyimpangan akidah gitu kan. Kemudian ada dari mereka mengatakan mana ada kitabnya Balawi menulis apa tentang akidah-akidahnya Habaib gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang apa ya, yang aneh gitu ya. Itu juga iya. pernah saya telusuri dalam ini apa namanya pendekatan teori kebenaran ya. Mm-mm. Namanya itu sebentar ya, apa ya? Itu teorinya itu teori redundansi ya. Contohnya itu begini, kebenaran ya ataupun sebaliknya kesalahan itu tidak perlu disebutkan secara eksplisit. Artinya begini, benar bahwa langit itu biru. Benarnya tidak usah disampaikan. Langit itu biru itu sudah sebuah kebenaran. Betul. Gitu loh. Nah, jangan kemudian salah itu matahari tidak bersinar. Loh, salahnya nggak usah disampaikan. Matahari nggak bersinar ya salah. Gitu. Jadi, Nah, ini kan apa namanya? Mereka itu apa ya? Cara berpikirnya itu saya kurang paham itu arahnya kemana. Tiba-tiba ketika kita menyampaikan bahwa ini adalah penyimpangan akidah, kamu masa tahu akidahnya Ba'alawi itu bagaimana? Ba'alawi sendiri tidak punya kitab tentang akidah itu kan. Nah ini kan aneh berarti. Ya apa ya? ada tapi Kiai sifat 20 karangan Utsman bin Yahya yang nyadur Umul Barohin di Imam Sanusi itu. Kiai. Lah Nah, iya ya, kan, mereka itu paling suka ngeklaim ya. iya. Ya Apapun walaupun diklaim sama mereka. Subhanallah. kan dulu itu Kiai ya, dulu ya, kalau dulu. Ya walaupun belakangan ini saya sudah nggak percaya lagi gitu. Kan dulu sifat 20 itu, padahal setelah di ini, oh ternyata Imam Sanusi. Masih itu mereka manfaatkan
Mereka manfaatkan ngeklaim sana, ngeklaim sini, ya kan. Nah, ditunjang lagi mengenai keawaman orang dulu. Nah, dengan sekarang perubahan ini dari zaman ke zaman dengan arus informasi yang begitu luar biasa, ya kan. Kemudian tingkat kecerdasan manusianya juga berbeda dengan dulu. Lama-lama mereka ini terkikis oleh zaman. Sudah nggak laku klaim-klaim itu. Kedustaan-kedustaan mereka sudah nggak bisa lagi mau ditutupin. Sampai kapanpun tetap lama-lama akhirnya mereka nanti jadi kaum terhina. Sekarang ini sudah menjadi kaum terhina, di mana-mana dihina mereka. Betul, betul. Fakta itu. Iya kan? Iya. Kalau mereka itu masih dikasih hidayah sama Allah ataupun dicerahkan akal pikirannya, tentu mereka sudah menyerah. Ya udahlah, kita dulu juga tertipu. Ya enggak. Nah, sekarang ini memang setelah kami teliti benerlah bahwa ini semua salah. Dengan adanya pernyataan itu justru menjadikan orang salut. Orang yang mau mengakui kesalahannya. Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada yang berani. Kemungkinan sudah ada ya. Nggak mungkin nggak ada, sudah pasti ada. Ada, ada. Tapi Saya tidak ketemu berani langsung, Pak. mengungkapkan. Karena mereka ini ya, kalau ada salah satu yang bertentangan dengan kelompok, itu orang itu dikucilkan. Betul, betul, Ki. Pasti itu. Nah, mereka ini masih belum siap untuk dikucilkan. Gitu loh. Orang-orang yang mempunyai perbedaan dengan mereka itu belum siap untuk dikucilkan. Kecuali kalau mereka sudah siap. Contohnya seperti orang-orang yang sudah berangkat ke luar negeri, mereka sudah mandiri di luar negeri. Nah, itu baru mereka berani bersuara. Atau ini Kiai, atau orang-orang yang pihak Balawi ya, dari Balawi yang memang dari awal sudah dikucilkan Kiai. Enggak sih ya. Tidak ada kalau dikucilkan enggak, tapi mereka itu tidak kalau di apa? Ya kalau sesama Balawi itu tidak mengucilkan. Tapi paling Ada tidak. Kiai. Kalau saya ketemu orangnya kayak 3 orang ini dari Pargabil Fakih. Memang dari awal tuh mereka sudah dikucilkan Kiai. Ini 3 bersaudara ini. Balfaqih itu sebetulnya bukan marganya Ba'alawi, tapi diba'alwikan. Nah, itu. Nah, memang ada marga-marga yang diba'alawikan, itu bukan dikucilkan, tapi tidak dihormati gitu loh. Tidak dianggap ya berarti ya. Tidak Dari awal dianggap. tidak dianggap. Ya. Contohnya lagi seperti marga Al-Gadri, Heeh. Al-Qadari itu, Al-Qadari, Al-Qadri yang di Pontianak itu. Iya. Al-Qadri itu bukan marga orang di Yaman. Di Yaman itu di Hadramut gak ada marga Al-Qadri, itu gak ada. Nggak ada ya. Tapi sama mereka diba'alawikan. Karena apa? Karena ada sifat menonjolnya kesultanan. Jadi diklaim sama mereka. Mereka itu kalau ada seseorang yang menonjol, yang berpengaruh, kemudian diklaim, oh ini Balawi. Gitu loh. Betul. Bisa jadi nanti Soekarno itu bakal diklaim Soekarno itu Balawi. Dikasih marga tertentu gitu loh. Iya. Itu Bamut sifat kan. mereka dari dulu. Jadi Iya. banyak juga marga-marga yang bukan dari golongan Ba'alawi tapi diba'alawikan. Nah, itu kalau mereka sudah rendah dalam arti yang pertama ya, mereka tidak beruang, tidak punya duit, kehidupannya susah. Itu mereka mau melihatnya itu dari situ dulu. Kalau hidupnya susah sudah nggak dihormati sama sekali itu marga-marga itu. Bukan dikucilkan tidak, tapi tidak dihargai. Iya, memang dari awal sudah tidak dianggap ya Kiai ya. Tidak dianggap. Ya. Cuman ya itu. Ya kalau saya itu sahabat saya itu Kiai Bil Fakih itu 3 bersaudara itu. Itu karena apa? Karena bapaknya itu menikah dengan pribumi Kiai.
Mm-mm. Menikah dengan pribumi, cuman ditentang oleh keluarganya yang ada di ya di Jawa sana gitu. Dia laki apa Terus perempuan? laki, ya, bapaknya sahabat saya ini yang Abdul Fakih ini. Hmm. Itu memang ya curhatan mereka itu ya, memang bapaknya itu dikucilkan gitu. Jadi hijrahlah ke Kalimantan. Bapaknya ya setelah menikah dengan istri beliau yang pribumi itu. Kemudian hijrah ke Kalimantan. Awalnya ke Balikpapan. Nah, Hmm. cuman setelah itu pindah ke Banjarmasin. Nah, habis itu meninggalnya pun juga di sini, Kiai. Beliau itu meninggalnya pun juga di sini. Terus ya karena kan ya namanya orang merantau gitu kan, kehidupan kadang sulit gitu kan. Jadi Ya. nggak terlalu punya banyak harta gitu, Kiai. Hmm. Jadi ya sudah akhirnya ya membumi lah beliau di sini. Cuman setelah ya sebelum polemik nasab ini saya kan sering nginep itu di rumah mereka itu, Kiai, karena kan mereka tiga bersaudara sudah yatim piatu, Kiai. Hmm. Ibunya sudah meninggal, bapaknya juga sudah meninggal. Eh, ya jadi saya sering nginep gitu kan karena karena bersahabat lah. Eh, Tiga bersaudara ini, Kiai. Jadi sama ketiganya itu sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri gitu. Bapaknya ya katanya dikucilkan oleh keluarganya yang di Jawa katanya. Jadi ya sudah, bahkan ketika bapaknya wafat itu nggak ada satupun keluarga dari pihak bapaknya itu yang datang, saking ininya. Kalau Jadi kan, saya menilai mm, sebetulnya kalau mereka pihak laki-laki dari habaib kawin dengan orang yang selain habaib, selain dari istilahnya hubabah ya atau sarifah, entah itu istrinya orang Jawa, orang Cina, orang apa sajalah, itu nggak masalah. ya umumnya Mereka sih ya, nggak Ki, ya. marah, nggak marah. Jadi kalau alasannya mereka itu dikucilkan karena bapaknya kawin dengan pribumi, itu nggak mungkin, hampir mustahil itu. Ya mungkin alasan yang lain, Kiai. Mungkin karena Ada alasan lain, ya. pilihan orang tuanya gitu kan. Sama Ada ini. ya mungkin pilihan orang tuanya nggak diam apa nggak Ya, dipatuhi itu kemungkinan. ya. Ya Nah, terlepas dari itu ya, terlepas dari itu kan eh, ya artinya kan mereka dikucilkan dan ya saya sempat diskusi juga itu sama mereka bertiga itu. Ya awalnya kan sebelum polemik nasab ini ya mereka masih meyakini bahwa mereka itu zuriyah Nabi gitu ya. Bahkan itu di apa namanya di rumahnya itu ada musyajar ya, musyajar mereka mm, itu dari Robitoh itu. mm, Nah, setelah ada polemik nasab ini, kita ngobrol gitu kan, diskusi. Ya akhirnya mereka mengakui, Kiai. Mereka taslim gitu. Bahwa oh ternyata Kiai Imad benar gitu. Kiai Imad itu benar dan mereka support gitu. Mereka mensupport kita. Dan ya ketika saya naik ke Komal itu kadang mereka juga ada di bawah, Kiai. Salah satu mm, sahabat saya itu juga ada di bawah. Cuman kadang itu saya ayo naik sini gitu kan, ngobrol kita diskusi gitu kan. Ya mereka tuh malu masih, kayak malu dengan status balawinya itu. Untuk ya sudahlah mm. kalau begitu. Nah, nggak apa-apa. Ya mereka bilang Kadang-kadang nggak itu apa-apa, kami bukan support. karena malu, itu karena takut gitu loh. Nah itu dia, Itu ya karena bisa takut jadi. nanti jadi apa di persekusi atau apa gitu loh. Iya, tapi aman lah gitu mereka. Yang Eh, jelas mereka tetap support kita, gitu. Mereka tetap support kita menyuarakan kebenaran ini. iya, tapi Ya, jarang yang sepengetahuan saya ya. Ada saya mengenal beberapa dari Ba'alawi itu akidahnya mereka itu sudah beralih menjadi Salafi Wahabi. oh ada itu ya, ada Ada. juga saya ketemu, ada. Nah, yang saya heran itu sampai kental. Salafi Wahabinya kental sekali. Ah, ah, Ya, bahkan mereka menentang sangat keras menentang
apa namanya metodologi manhaj Ba'alawi itu ditentang luar biasa. Iya. Tapi ketika polemik nasab ini terjadi, mereka masih tetap meyakini mereka itu zuriat Nabi. Bayangkan, saking kuatnya itu keyakinan Doktrin sebagai itu. zuriat Nabi itu. Bahkan ada yang ironi, Kiai. Ada yang ironi, Marga Asgaf gitu kan. Iya. Dari Marga Asgaf tuh. Yang tadi saya sebut sebagai guru saya sendiri ya, karena saya belajar pemikiran-pemikiran Syiah itu dari beliau itu. Seorang dokter spesialis. Beliau kan Syiah, Zaidiyah lah tepatnya. Cuman lebih cenderung ke Zaidiyah Syiahnya. Ada salah satu putri beliau itu menikah dengan pribumi. Nah, dari keluarganya sih memang ada sedikit pertentangan gitu kan. Nah, kebetulan yang putri beliau ini teman saya waktu SD. Sudah inilah, sudah akrab gitulah. Jadi karena suaminya nih sering ikut ini kajian-kajian salafi, akhirnya ikut suaminya. Jadi ironisnya dia salafi, bapaknya Syiah. Itu ironis tapi lucu. Itu karena kuatnya apa namanya pengaruh si suaminya ya. Betul. Tapi Tapi suaminya bukan Ba'alawi. Iya, kalau teman saya ini, dia bukan dari suami, justru dia itu Langsung ya. tapi memang sebetulnya ada trauma masa lalu yang buruk terhadap kaumnya mereka, sehingga mereka itu mencari jalan lain, gitu loh, menemukan akhirnya Salafi ini. Itu sebetulnya awalnya dari pelarian, tapi akhirnya menjadi keyakinan. Betul. Jadi ceritanya itu dulu mereka itu waktu kecil ditinggal oleh bapaknya, bukan meninggal loh ya. Ditinggal. Bapaknya cerai ditinggal. Nah, kemudian anak-anak ini masih kecil-kecil, tidak ada Ba'alawi yang membantu mereka tentang ekonominya. Ekonominya sangat minim sekali lah, ya. Nah, justru yang membantu mereka ini orang-orang dari kalangan Al-Irsyad. Sehingga mereka bersimpati kepada orang-orang Al-Irsyad ini. Dari situ terus mereka waktu menginjak dewasa, mereka mulai mempelajari manhaj ini. Nah, akhirnya sampai mereka menjadi Salafi. Jadi itu dasarnya dari trauma mereka. Tapi ketika ada munculnya polemik ini, ya mereka masih tetap meyakini sebagai zuriat. Itu aneh. Dan bisa bersatu loh mereka antara Syiah dengan mereka aswajanya mereka yang mereka ngeklaim aswaja. Dulu kan pecah. Ya kan? Sesama mereka ini dipecah oleh Syiah kan. Sekarang ini mereka bersatu, sama-sama melindungi nasab ini. Sudah tidak keras lagi terhadap Syiah. Allah. Iya. Itu si siapa? Aventador itu Syiah keras itu. Gulat itu. Syiah keras, musuh buyutan itu sama Taufik Assegaf. Tapi ketika adanya polemik nasab ini, mereka bersatu, tidak keras lagi terhadap Syiah. Melempem ini. Melempem, iya. Ya kan ironis itu. Ternyata nasab itu mempersatukan mereka. Iya, mempersatukan mereka. Cuman lama-lama ya pasti sudah tergerus oleh zaman, pasti tergerus. Iya, jelas. Gitu ya. Generasi yang akan datang ini kan semakin kritis, semakin otaknya akan semakin cemerlang, ya kan. Apalagi ditunjang oleh kemudahan informasi media. Nah, itu mereka nggak bisa ngelawan. Kalau dulu polemik nasab ini timbulnya dari buku, Kiai Imad itu menulis buku saja, nggak ada internet ini. Ya mungkin nggak seperti ini.
Ya kayak saya Murad Sukri itu kayak nantinya. Iya, tidak menggemparkan seperti sekarang ini dengan adanya media sosial kan. Gitu.